Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalis Arsyal Heri Siregar. Kali ini saya akan memberitahukan sedikit ilmu yang saya punya, yaitu bagaimana cara menginstal sampai mengepost suatu artikel pada WordPress. Langsung saja. Pertama kita langsung saja download WordPress ini. Download WordPress ini kita langsung pada bagian link yang telah tertuju. Ini WordPress/download. Nah, setelah di-download, karena saya sudah pernah mendownload, kalian ekstrak. Setelah diekstrak, nanti keluar dan masuk ke local disk C, masuk ke XMPP, htdocs. Nah, di dalam htdocs ini silahkan ganti salah satu folder ini yang terdapat WP admin atau WP content dengan tujuan nama link kalian masing-masing. Nah, setelah dari sini, kalian bisa registrasi pada sistemnya. Saya sudah mengisinya dan saya ingin masuk di dalamnya. Nah, saat masuk, kalian bukan ditampilkan kepada halaman website kalian, tapi di belakang website kalian atau bisa disebut CMS, Content Management System, yang berfungsi sebagai mengatur jalannya suatu website. Pada kita lihat di sini, ini adalah tools-tools yang digunakan untuk sebagai fungsi suatu jalannya website kalian. Ini berfungsi sebagai menambahkan post kalian atau menambahkan suatu artikel yang kalian tambahkan. Ini media adalah suatu tempat untuk menyimpan foto atau menyimpan video yang digunakan untuk bisa diterapkan kepada artikel-artikel kalian. Nah, halaman ini berfungsi sebagai wadah atau tempat yang diberikan kepada suatu artikel. Nah, nanti kita seandainya mengepost suatu artikel, nah nanti artikel ini mau disimpan di mana? Apakah di blog, apakah di about? Contoh saja, saat kita buka kunjungi website kita kembali ke depan website atau user interface. Nah, ini adalah halaman about. Nah, halaman about ini suatu post-post kalimat, post-post atau suatu artikel yang kalian terbitkan. Nah, ini di dalam fungsi media untuk menampilkan video, gambar. Ini footernya. Coba kita lihat halaman lain, kita coba lihat di halaman blog. Nah, di dalam halaman blog ini terdapat beberapa artikel. Nah, satu artikel, ini recent post, habis itu macam artikel, dan ini tag. Tag ini berfungsi sebagai penanda dalam suatu artikel. Sedangkan kategori berfungsi sebagai tema atau sebagai salah satu tema untuk menentukan arah mana sih suatu artikel ini, apakah berhubungan erat dengan teknologi, produk, atau tutorial. Nah, kita kembali lagi kepada CMS kita, Content Management System kita. Nah, di dalam Content Management System ini, kita kembali kepada komentar. Nah, di dalam komentar ini kita bisa melihat siapa sih yang mengomentari suatu artikel kita. Nah, karena berhubung saya sendiri yang mengomentari, nah kemampuan untuk CMS adalah bisa mengedit atau menampilkan atau tidaknya suatu komentar yang diberikan oleh para pengunjung website. Nah, inilah fungsi
penting dari CMS. Seandainya ada kalimat-kalimat yang terlarang, bisa juga kita buat dia tidak tampil dengan cara masukkan ke sini tolak atau tong spam. Oke, sekarang kita coba untuk belajar untuk ngepost suatu artikel. Oke. Coba kita cari artikel yang berhubungan dengan coding. Artikel petani coding blog. Oke, kita coba. Nah, ini adalah tampilan beberapa post yang sudah saya terapkan kepada halaman website saya. Kita lihat salah satu saja. Nah, ini masih dalam draft, belum bisa diterbitkan. Oke. Kita cari. Petani coding blog. Cari cara membuat blog dengan hukum. Terlalu berat materinya. Apa ya, kita cari materinya petani coding. Artikel. Cari. Nah, ini masih di dalam draft. Ini contoh-contoh kalimat yang saya bikin. Saya di sini belum menyisipkan foto, jadi kita coba menyisipkan foto. Oke. Kita cari. Cari fotonya. Di sini kita bisa masukkan foto dengan dua cara, entah bisa melalui media atau bisa melalui sini juga bisa. Nah, di dalam sini pasti akan terhubung kembali kepada media. Nah, kita cari fotonya. Mana ya? Ini deh, coba kita terapkan. Nggak salah, tidak berhubungan sekali. Gantikan. Coba kita gantikan. Hapus. Tidak berhubungan. Coba cari hacker. Fotonya kita ambil. Setelah masuk ke sana, sudah mendownload fotonya, saatnya kita terbitkan gambar yang kita mau. Enggak masuk. Nah, ini sudah upload. Nah, tampil. Kita bisa mengatur keperluannya seberapa, apakah bisa ditaruh di tengah. Nah, kita bisa memberikan sebagai penanda. Hacker. Oke. Versus hacker. Nah, di sini kita bisa memberikan thumbnail pada suatu gambar, suatu artikel, cara sisipkan gambar andalan. Kita cari lagi, ini coba kita download. Hacker. Oke. Kita coba download, masuk ke sini. Enggak. Jangan lupa kita beri tanda atau beri kategori.
ini berhubungan dengan teknologi, tutorial juga bisa. Oke. Kita bisa memberi penanda atau tag yang berhubungan. Saat nanti suatu pembaca kebingungan yang apa sih tema, maksudnya apa sih judulnya, pembaca bisa mencarinya melalui tag atau cracker, hacker, komputer, virus, mungkin bisa berhubungan, cybercrime, berita pastinya. Dan yang terakhir mungkin ya, black hat, coba bisa berhubungan black hat. Pokoknya pembaca bisa mencarinya melalui ini black hat, red hat. Oke, aku selesai. Nah, sebelum kita menerbitkan suatu artikel, kita nih bisa untuk memperhatiin jauh atau melihat gimana sih artikel yang sebelum kita tampilkan, tapi kita lihat, maksudnya suatu artikel yang kita terbit akan ditampilkan pada fungsi sebenarnya, tapi dalam fungsi yang belum diterbitkan, tapi cuma ditampilkan ini loh gambaran artikel yang kalian akan post nanti. Nah, di sini ada beberapa pilihan tampilan atau responsif gaya dari desktop, apa dari HP atau dari tablet. Ini disebut responsif dalam suatu website. Kita lihat. Oke. Nah. Oke. Coba kita lihat ke thumbnail lah, mengenal hacker, perbedaan hacker dan cracker. Kita cari. Karena belum kita terbitkan, coba kita terbitkan. Oke, coba kita sini kita lihat. Coba kita cek mana sih? Ini dia. Nah, ini dia artikel yang baru kita buat. Oke, itu dari artikel. Kita lihat lagi ke halaman selanjutnya, produk. Karena di sini websitenya saya mempunyai dua fungsi, bisa menjadi blog dan juga menjual produk-produk. Ini produk saya yaitu menjual servis kepada menjual perbaikan komputer, menjual SSD, dan web designer. Kita cari web yang sudah berkomentar. Kita coba bisa tidak kita mengomentari website kita sendiri. Tinggalkan komentar. Oh, tidak bisa. Kita coba ke quotes. Mana yang sudah berkomentar, itu di artikel mana. Kita coba ini di testimoni. Oke, kita balas coba salah satunya. Sama-sama. Website. Setelah dibalas, coba kita lihat testimoni, masuk ke testimoni, ini navbar, navigation bar, nah ini komentar, balasan, ini balasan yang kita baru terbitkan melalui CMS. Coba kita
Sebentar. Halo. Komentar. Oke. Keluar. Karena saya jadinya sebagai penulis blog. Saya mengetik, saya mengirim sendiri. Oke. Ada info sedikit, teman-teman. Saat kita mengklik suatu alamat pada artikel kita, biasanya kita kebingungan nih, bagaimana cara mencari WordPress yang baru kita bikin. Teman-teman nggak usah panik, nggak usah bingung. Localhost /c/wp-admin. Ini adalah salah satu link yang akan kalian tuju sebenarnya untuk mencari WordPress yang baru kalian bikin. Ini sama saja seperti kalian masuk ke localc xmpp htdocs rc yang ditujukan kepada WP admin. Jadi artinya localhost panggilkan halaman yang bernama rc, panggilkan folder yang bernama rc yang di dalamnya localhost panggilkan folder yang bernama rc yang di dalamnya ada WP admin. Nah, di dalam WP admin ini ada post. Coba kita ganti saja WP admin top. WP admin top. Maka yang akan tampil sama kembali ke awal kepada dashboard dan CMS. Nah, berarti berhubungan erat. Localhost panggilkan rc yang di dalamnya ada WP admin. Di dalam WP admin terdapat banyak indeks-indeks. Nah, oke. Selesai. Coba kita lihat bagaimana meresponsif pada website kita. Sudah oke. Oke, sekian dari informasi yang saya punya. Maaf kurang lebihnya jika informasi ini terlalu pendek dan tidak ada yang paham, silakan bertanya. Mungkin ini saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati hari libur kalian.